akan menjelaskan ulang tentang sifat-sifat limit di ketakhingaan. Yang pertama, untuk n bilangan bulat ganjil, maka limit x pangkat n di mana x menuju positif tak hingga, maka nilainya sama dengan positif tak hingga. Dan limit x pangkat n di mana x menuju negatif tak hingga, nilainya sama dengan negatif tak hingga. Ya. Jadi jika kalian menemukan bentuk limitnya itu adalah limit x pangkat 3 di mana x menuju positif tak hingga. Nah, di sini dapat kita lihat pangkatnya adalah 3, ya kan? 3 termasuk bilangan bulat ganjil. Karena dia adalah bilangan ganjil dan menuju positif tak hingga, maka nilai limit x pangkat 3 di mana x menuju positif tak hingga adalah positif tak hingga. Kemudian contoh kedua, limit x pangkat 5 di mana x menuju negatif tak hingga. Nah, pangkat di sini adalah bilangan bulat ganjil, ya kan? Karena x menuju negatif tak hingga, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Sebenarnya, kalau seandainya kalian lupa sifat-sifat ini, kalian juga bisa langsung mensubstitusikan nilai tak hingga ini ke dalam x, ya. Jadi kalau seandainya nih positif tak hingga diganti ke dalam x ini, berarti kan jadinya positif tak hingga pangkat 3. Nah, positif tak hingga pangkat 3 itu nilainya sama dengan tak hingga, ya kan? Kemudian kalau dia menuju negatif tak hingga, negatif tak hingga dipangkatkan 5, negatif sampai 5 kali, berarti hasilnya juga tetap negatif tak hingga. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian sifat yang kedua, untuk n bilangan bulat genap, maka limit x pangkat n di mana x menuju positif tak hingga, nilainya sama dengan positif tak hingga. Dan limit x pangkat n di mana x menuju negatif tak hingga, nilainya sama dengan positif tak hingga. Jadi seandainya pangkatnya ini adalah bilangan bulat genap, maka mau dia menuju positif tak hingga dan negatif tak hingga, hasilnya tetap positif tak hingga, ya. Nah, contohnya jika kalian menemukan limit x pangkat 6 di mana x menuju positif tak hingga. Nah, di sini kita lihat pangkatnya adalah bilangan bulat genap menuju positif tak hingga. Jadi dapat kita jawab langsung, hasilnya adalah positif tak hingga. Nah, yang kedua, jika kalian menemukan limit x pangkat 4 di mana x menuju negatif tak hingga. Nah, maka di sini nilai limitnya, karena di sini pangkatnya genap dan menuju negatif tak hingga, maka hasilnya juga positif tak hingga, ya kan? Sama seperti yang sifat pertama. Seandainya kalian lupa sifat ini, kalian bisa langsung mengganti x dengan negatif tak hingga atau positif tak hingga. Sehingga hasilnya jika kita masukkan positif tak hingga dipangkatkan 6, berarti kan positif tak hingga dikali positif tak hingga sebanyak 6 kali. Hasilnya juga positif tak hingga. Nah, masih ingat kan materi yang kemarin sudah kita bahas, operasi pada ketakhinggaan, ya.
Nah, sifat yang ketiga adalah untuk n bilangan asli, maka limit 1 per x pangkat n, di mana x menuju tak hingga nilainya sama dengan 0. Begitu juga untuk limit 1 per x pangkat n, di mana x menuju negatif tak hingga nilainya juga sama dengan 0. Jadi mau menuju positif tak hingga ataupun negatif tak hingga, untuk 1 per x pangkat n hasilnya adalah 0. Contohnya, limit 1 per x pangkat 2, di mana x menuju tak hingga. Nah, di sini adalah hasilnya 0. Seandainya kalian substitusikan x ini dengan tak hingga, berarti kan 1 per tak hingga pangkat 2, ya kan? 1 per tak hingga pangkat 2. Tak hingga dikali tak hingga adalah tak hingga. 1 per tak hingga sama dengan 0. Nah, kemudian jika limit 1 per x pangkat 3, di mana x menuju negatif tak hingga nilainya juga sama dengan 0. Jadi kalau nampak nanti bentuknya 1 per x pangkat bilangan asli berapapun menuju positif tak hingga ataupun negatif tak hingga, hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang limit di ketakhinggaan untuk fungsi polinomial. Nah, bentuk umumnya adalah limit an x pangkat n ditambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah an kurang 2 x pangkat n kurang 2, dan seterusnya sampai x-nya berpangkat 0. Jadi tinggal A0 saja. Nah, di mana A ini adalah koefisien, X adalah variabel. Nah, sedangkan N ini adalah bilangan pangkat atau eksponennya, di mana nilai N ini sama dengan bilangan bulat asli. Nah, agar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh yang pertama ya. Limit x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 3 tambah 9, di mana x menuju tak hingga sama dengan, nah, seandainya kita substitusi nilai x dengan tak hingga, maka kita akan memperoleh tak hingga dipangkatkan 5 itu adalah tak hingga, dikurang 3 dikali tak hingga pangkat 3. Tak hingga pangkat 3 adalah tak hingga dikali 3 tetap tak hingga, ditambah 9. Nah, penjumlahan 9 di operasi tak hingga itu tidak berarti sama sekali. Jangankan 9, mau 1 juta, 1 miliar dijumlahkan dengan tak hingga itu tidak berarti ya. Jadi ini bisa kita coret saja. Nah, dari sini kita dapatkan tak hingga kurang tak hingga, ya kan? Sebelumnya kita sudah membahas bahwa tak hingga dikurang tak hingga hasilnya adalah tak tentu. Jadi karena di sini menghasilkan tak tentu, kita harus menghindari ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan pemfaktoran. Jadi kita faktorkan variabel dengan pangkat tertinggi. Nah, artinya difaktorkan, kita keluarkan variabel dengan pangkat tertinggi. Lihat di sini,
ada X pangkat 5, X pangkat 3, ya kan variabelnya. Nah, mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah X pangkat 5. Jadi yang kita keluarkan adalah X pangkat 5. Limit X menuju tak hingga X pangkat 5 kita keluarkan dalam kurung. Nah, supaya di sini hasilnya sama, ruas kiri dan ruas kanan, berarti X5 di sini dikalikan dengan berapa? Hasilnya X pangkat 5. Berarti dikalikan 1. Kemudian kurang 3X pangkat 3. Nah, di sini udah ada X pangkat 5. Supaya hasilnya sama X pangkat 3, berarti yang di sini kita kali dengan 3 per X pangkat 2. Ditambah 9 per X pangkat 5. X pangkat 5 dibagi X pangkat 5, 1 kali 9 berarti 9. Udah sama ya. Nah, kemudian baru kita substitusikan nilai X ini dengan tak hingga. X pangkat 5 berarti tak hingga dipangkatkan 5 sama dengan tak hingga. Buka kurung, 1 kurang 3 per tak hingga tadi adalah 0. Ditambah 9 per tak hingga juga 0. Nah, berarti di dalam kurung ini jumlahnya adalah 1. 1 dikali tak hingga sama dengan tak hingga. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, yaitu limit 1/3 T pangkat 7 dikurang T pangkat 4 ditambah 5T pangkat 3 dikurang 2T ditambah 4, di mana T menuju negatif tak hingga. Nah, sama caranya seperti tadi, yaitu kita keluarkan variabel dengan pangkat tertinggi. Nah, dari sini dapat kita lihat pangkat tertingginya adalah T pangkat 7. Maka limit T menuju negatif tak hingga T pangkat 7 dikali, karena di sini 1/3 T pangkat 7 berarti dalam kurungnya adalah 1/3. Kemudian dikurang T pangkat 4. T pangkat 4 di sini udah ada T pangkat 7. Berarti T pangkat 7 dikali berapa hasilnya sehingga mendapatkan T pangkat 4. Nah, berarti dikali dengan 1/T pangkat 3. Ditambah 5T pangkat 3. Berarti dikali dengan 5/T7 dikurang 4. Kurang 2/T. Ini T berarti 7 dikurang 6. Ditambah 4/T pangkat 7. Ya kan? Nah, kemudian kita substitusikan T ini dengan min tak hingga atau dengan negatif tak hingga. Jadinya min tak hingga dipangkatkan 7, hasilnya adalah min tak hingga. 1/3 dikurang 1/T pangkat 3 itu adalah 0 ditambah 0 dikurang 0 ditambah 0. Nah, berarti di dalam kurung cuma ada 1/3. 1/3 dikali dengan negatif tak hingga, hasilnya adalah negatif tak hingga.